Siapa nama jenderal itu? Kalau Anda tahu, silahkan komen di bawah ini. Ratusan tahun yang lalu ada seorang jenderal Jepang terkenal. Dia memiliki reputasi sebagai pemimpin yang cerdas, bijaksana, serta ahli strategi yang sangat ulung. Banyak orang datang dari dekat maupun jauh untuk bergabung dengan pasukannya agar mereka bisa belajar taktik dari sang jenderal serta keterampilan yang akan membantu mereka tidak hanya dalam saat perang, tapi setelah selesai perang ataupun dalam kehidupan setelah mereka berhenti menjadi prajurit. Diketahui bahwa di pasukan jenderal itu ada unit elit yang dilatih dalam tipu muslihat, keterampilan tempur khusus. Kalau sekarang mungkin kayak Kopassus atau intelligence, ketahanan mental yang tidak diajarkan oleh jenderal lain dari pasukan-pasukan yang lain. Hal yang mengejutkan bagi para musuh jenderal itu adalah pasukan dari unit elitnya tidak pernah bersedia untuk mengkhianati jenderal. Ketika mereka tertangkap atau segala macam, tidak ada yang mau mengkhianatinya dan untuk menyampaikan atau ngajarin apa yang pernah mereka pelajari dari jenderal terkenal tersebut. Bahkan menariknya, mata-mata yang dikirim oleh jenderal musuh tidak pernah kembali. Entah tidak kembali karena ditemukan mati atau tidak kembali karena berpaling menjadi setia pada jenderal Jepang yang terkenal tersebut. Pada masa itu di Jepang, faksi-faksi kubu-kubu terus-menerus berperang satu sama lain. Mereka hanya beristirahat saat musim dingin ketika cuaca membuat sangat sulit untuk berada di luar. Kayak sudah kesepakatan kalau pokoknya musim dingin total kita semua balik untuk istirahat, untuk ngumpulin makan, udahlah nggak usah perang dulu. Hari itu tiba dan semua jenderal yang berperang mulai kembali ke benteng utama mereka untuk mengisi ulang persediaan dan istirahat selama musim dingin sambil membuat rencana untuk tahun berikutnya. Mereka percaya bahwa musuh-musuhnya juga telah mundur ke benteng masing-masing. Jenderal terkenal itu saat kembali dari sebuah perang yang sukses untuk musuh dingin memutuskan untuk berhenti di benteng terdepan dengan satu batalan kecil sambil mengirim semua pasukan besarnya untuk kembali ke benteng utama. Saat berada di benteng terdepan, sang jenderal memastikan agar persediaan mencukupi sehingga penduduk dan pasukan bisa bertahan selama musim dingin dan menolak tiap pertempuran kecil. Sementara itu, salah satu jenderal musuh mendengar kabar ini dan memutuskan untuk memimpin seluruh pasukannya menuju posisi jenderal tersebut di benteng kecil terdepan tersebut. Meskipun mungkin mereka tidak memiliki cukup persediaan atau waktu untuk kembali dengan aman ke benteng mereka sendiri, jenderal musuh itu telah kehilangan banyak rekan-rekannya saat bertempur melawan jenderal terkenal itu. Dan sekarang dia merasa memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang akhirnya akan mengalahkan jenderal terkenal tersebut dan menghancurkan reputasinya yang kuat sekali. Dan untuk selamanya orang ini akan dikenal sebagai yang ngalahin yang terhebat. Jenderal musuh itu percaya bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan dia harus memanfaatkannya. Ketika jenderal musuh ini hampir sampai di gerbang benteng, sang jenderal terkenal tersebut terbangun oleh salah satu anak buahnya yang memberitahunya tentang situasi yang mereka hadapi. Sang jenderal terkenal tahu bahwa mereka tidak punya waktu untuk mundur. Dan jika mereka bertempur terbuka, mereka tidak punya kesempatan untuk menang karena batalionnya sangat kecil. Di sana pasukan besar sekali. Setelah berpikir sejenak, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerah, membuka gerbang, menurunkan bendera dari dinding, dan bersembunyi sambil siap-siap bertarung jika perlu. Saat semua anak buahnya sudah bersembunyi, sang jenderal melepaskan baju besinya. Dia mengenakan jubah biasa, dia duduk di tengah benteng sambil memainkan sebuah alat musik. Jenderal musuh segera tiba dengan pasukan besarnya. Mereka kaget bahwa gerbang terbuka, nggak ada bendera, nggak ada pasukan yang terlihat, bahkan nggak ada orang yang terlihat, cuma sang jenderal saja. Jadi tiba-tiba mereka melihat seorang pria di tengah lapangan benteng sedang memainkan alat musik. Jenderal musuh segera mengenali jenderal terkenal karena mereka pernah bertemu beberapa kali saat ada perdamaian. Dan dalam sekejap ia memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan tetap waspada terhadap kemungkinan penyergapan. Dia khawatir kenapa dia sendirian. Saat waktu berlalu dan hampir 2 lagu selesai, jenderal musuh masih khawatir bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang sangat-sangat mematikan. Ia memerintahkan pengintai untuk melihat sekeliling dan mencari tahu apa mereka dapat melihat siapapun atau apa ada yang aneh atau ada yang perlu kita curigai dan seterusnya. Sang jenderal terus memainkan musik tanpa jeda sambil sabar menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan jenderal musuh. Ketika pengintai kembali dan melaporkan bahwa mereka tidak menemukan siapapun, tidak ada tanda-tanda tentara atau bahkan senjata, mata dan pikiran jenderal musuh penuh dengan rasa takut dan keraguan. Jenderal musuh tidak menemukan penjelasan logis dan hanya dapat membayangkan bahwa reputasi kuat sang jenderal sebagai ahli taktik ulung benar adanya. Tidak mungkin dia akan duduk terbuka seperti itu tanpa agenda tersembunyi.
Kehadiran jenderal ini duduk di sana dengan santainya membuat jenderal musuh mempertanyakan informasi yang diterimanya, kekuatan dan kemampuan pasukannya, dan situasi yang dia alami. Semuanya dikalkulasi. Setelah beberapa waktu, ia berkonsultasi dengan penasehat terdekatnya, dan mereka semua setuju bahwa semuanya terlalu mencolok, dan mereka semua sangat menyadari reputasi kuat jenderal terkenal tersebut. Beberapa penasehat bahkan pernah terjebak dalam perangkap yang disiapkan oleh jenderal terkenal itu dalam konfrontasi atau perang sebelumnya, dan mereka hampir tidak lolos dengan nyawa saat itu. Mereka tidak ingin mencoba nasib mereka kali ini. Jadi setelah perdebatan, mereka setuju dan memutuskan untuk berbalik sebelum terlambat. Saat pasukan musuh sudah mundur ke benteng mereka sendiri, sang jenderal terkenal membantu pasukannya memperkuat benteng terdepan dan kemudian kembali ke benteng utamanya, di mana yang membuat rencana untuk tahun berikutnya. Dengan pertemuan ini, dengan kejadian ini, dengan cerita ini, reputasinya makin tumbuh. Dia semakin dikenal sebagai jenderal yang mengalahkan seluruh pasukan musuh sendirian dengan alat musik di tangannya, dan reputasinya pun semakin terkenal sampai 2023 melalui video ini. Siapa nama jenderal itu? Kalau Anda tahu, silahkan komen di bawah ini. Thank you.